Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah-kaidah tauhidul asma wa sifat. Al-qaidatu al-ula, kaidah yang pertama. Itsbatu ma asbatahu Allah li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifati ala al-wajhil la'iq bihi tabaraka wa ta'ala. Wajib bagi kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Baik di dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alal wajhil la'iq bihi tabaraka wa ta'ala. Sesuai dengan yang layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Baik, inilah jemaah sekalian kaidah yang pertama. Makna kaidah ini adalah dalam menetapkan suatu nama dan satu sifat bagi Allah haruslah berdasarkan dalil. Haruslah berdasarkan dalil. Dan apa saja yang sudah ditetapkan oleh dalil wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan kita tidak boleh menetapkan untuk Allah selain daripada apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam pembahasan kaidah yang pertama ini, untuk lebih memahami hakikatnya, maka kita juga akan menyebutkan furu'ul qaidah. Cabang-cabang daripada kaidah ini, sampai menjadi 6 cabang. Agar lebih memahami dengan baik insyaallah ta'ala. Cabang kaidah yang pertama, para ulama mengatakan, Asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu tauqifiyah. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu bersifat tauqifiyah. Apa artinya tauqifiyah? Tidak boleh ditetapkan kecuali berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena inilah yang diperintahkan kepada kita berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan akal sehat. Kenapa kita harus menetapkan nama-nama dan sifat Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah saja? Tidak boleh berdasarkan yang lain. Tidak boleh karena mimpi, misalkan. Atau mengaku dapat wangsit. Atau karena banyak orang menyebut Allah dengan nama itu atau sifat itu, lalu kita ikutan. Tidak boleh. Harus berdasarkan dalil. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mengapa harus begitu? Karena ada 4 bentuk dalil. Yang pertama dari Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Surat Al-A'raf ayat ketiga. Maka ayat ini mengatakan, ikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Itu yang Allah perintahkan untuk diikuti. Yang turun dari Allah. Apa yang turun dari Allah? Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau begitu termasuk dalam nama-nama dan sifat Allah yang kita ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam hadis Nabi SAW juga sangat banyak perintah mengikuti. Ini bentuk dalil yang kedua. Dalil hadis Nabi SAW. Di antaranya hadis yang masyhur. Taraktu fikum amrayni. Ma in tamassaktum bihima. Lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Jika kalian masih berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis beliau, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita jalan keselamatan adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, bentuk dalil yang ketiga adalah ijma' ulama.
sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa penetapan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya haruslah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, jamaah sekalian, saya ingin menukilkan ijma' ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Nasr Ubaidullah bin Sa'id As-Sijzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 444 Hijriah. Ini juga ulama yang hidup jauh sebelum Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala telah menukil kesepakatan ini. Dalam risalah beliau kepada penduduk Zabid, Risalatus Sijzi ila Ahli Zabid, halaman 121, beliau mengatakan, wa qad ittafaqal a'immah ala anna sifat la tu'khadhu illa tawqifan. Para ulama seluruhnya telah sepakat bahwasannya sifat-sifat Allah tidaklah diambil kecuali berdasarkan tauqifan, tauqifiyah, yaitu berdasarkan wahyu, dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika syarhuha la yajuzu illa bitauqifin. Begitu pula penjelasan, penafsirannya tidak boleh diambil kecuali berdasarkan tauqif, berdasarkan dalil. Tidak dibuat-buat, tapi berdasarkan dalil. Faqaulul mutakallimin fi nafyi sifat au itsbatiha bimujarradil aqli au hamliha ala ta'wilin mukhalif lidzahir dalalun. Maka kata beliau, ucapan ahlul kalam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, golongan yang paling sesat, yaitu Jahmiyah. Kemudian tingkatan yang kedua, lebih mending daripada Jahmiyah, yaitu Mu'tazilah. Kemudian tingkatan yang ketiga, lebih mending daripada Mu'tazilah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka disebut ahlul kalam. Bukan ahlus sunnati wal jamaah, tapi golongan ahlul kalam yang tidak mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah, atau lebih mengedepankan akal mereka daripada dalil Al-Quran dan Sunnah. Itu ciri khasnya ahlul kalam. Maka kata beliau, ucapannya ahlul kalam dalam menafikan sifat-sifat atau menetapkan sifat-sifat hanya berdasarkan akal mereka, atau mereka membawanya pada penakwilan yang menyelisihi zahir, adalah kesesatan. Kenapa kesesatan? Karena menyelisihi ijma', menyelisihi kesepakatan ulama salaf. Penukilan yang kedua, penukilan adanya ijma' ulama, disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, ulama yang wafat tahun 620 Hijriah. Wa madhabus salaf rahmatullahi alaihim. Adapun madhab salaf, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Al-imanu bisifatillahi ta'ala wa asma'ihi allati wasafa biha nafsahu fi ayatihi wa tanzilihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada sifat-sifat Allah dan nama-namanya yang Allah sifatkan atau namakan untuk dirinya sendiri di dalam ayat-ayatnya atau dalam wahyu yang dia turunkan, atau menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, min ghairi ziyadatin 'alaiha wala naqsin minha wala tajawuzin laha, dengan tanpa menambahnya juga tanpa menguranginya dan tanpa melampauinya, wala tafsirin laha wala ta'wilin laha bima yukhalifu dhahiraha, dan tanpa melakukan penafsiran, tidak juga penakwilan terhadap nama-nama dan sifat tersebut yang menyelisihi zahirnya, yang tidak sesuai dengan zahirnya.
wala tashbihin bisifatil makhluqin wala simatil muhdatsin, dan tidak pula menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifatnya makhluk, bal amarruha kama ja'at, akan tetapi salaf seluruhnya, kata beliau, itu membiarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang nama-nama dan sifat Allah sebagaimana dia datang. Waraddau ilmaha ila qailiha wa maknaha ilal mutakallim biha, dan mereka mengembalikan ilmu tentang hakikat bentuk sifat Allah tersebut kepada yang mengatakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tidak menggambarkan bagaimana bentuk sifat Allah Azza wa Jalla tersebut. Baik, ini dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil halaman 11. Intinya beliau menukilkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat bahwa wajib bagi kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, ini dalil ijma'. Kemudian, yang keempat, yaitu dalil akal sehat. Secara akal sehat, jamaah sekalian, Allah tentu lebih mengetahui tentang dirinya daripada selainnya. Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya daripada selainnya. Begitu pula Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah tentang Allah Azza wa Jalla. Maka beliau lebih tahu tentang Allah daripada selainnya. Oleh karena itu, orang yang menamakan Allah atau mensifatkan Allah dengan nama-nama yang tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, atau sebaliknya menolak penetapan sifat dan nama Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, seakan-akan dia mengatakan dirinya lebih pintar daripada Allah dan Rasulnya, lebih berilmu daripada Allah dan Rasulnya. Jadi ini secara akal sehat tidak masuk akal. Kalau ada makhluk lebih berilmu daripada Allah dan Rasulnya terkait urusan Allah, terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, ini cabang kaidah yang pertama. Dan dalil-dalilnya. Bahwasanya Asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu tauqifiyah. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah tauqifiyah. Cabang kaidah yang kedua. Al-far'u tsani. La madkhala lil aqli fi babil asma' wa sifat. Wala lil ijtihad fihi. Tidak ada ruang bagi akal dalam bab penetapan nama dan sifat Allah. Tidak pula ada ruang untuk berijtihad. Inilah jemaah sekalian cabang kaidah yang kedua. Maknanya apa? Apabila kita telah mengetahui nama-nama dan sifat Allah berdasarkan dalil-dalil, harus ditetapkan dengan wahyu, dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu, akal manusia tidak punya hak untuk menetapkan satu nama atau satu sifat bagi Allah. Ataupun sebaliknya, menafikan nama dan sifat yang Allah tetapkan. Itu nggak ada hak bagi akal kita. Tidak ada ruang untuk kita berijtihad dalam masalah ini. Jadi, ijtihad itu ada dalam syariat. Tapi ada batasan-batasannya, ada ruang-ruangnya. Dalam penetapan nama dan sifat Allah, tidak boleh berdasarkan ijtihad. Jadi nggak boleh ada yang mengatakan, menurut hemat saya, menurut akal saya, menurut ijtihad saya, Allah memiliki nama ini, memiliki sifat itu. Atau Allah tidak layak memiliki nama ini, tidak layak pula memiliki sifat itu. Padahal itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi dia tolak dengan akalnya. Maka ini adalah penyimpangan, kesesatan. Menyelisihi kaidah yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan jemaah sekalian, orang yang berbicara tentang nama-nama Allah dan sifatnya tanpa berdasarkan dalil, maka dia termasuk orang yang berbicara tanpa ilmu. Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Isra ayat ke-36,
wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti apa yang kamu belum memiliki ilmu tentangnya, karena sesungguhnya setiap pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang berbicara tanpa ilmu telah melakukan dosa yang sangat besar. Allah melarang keras dalam surat Al-A'raf ayat ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Robku hanyalah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak orang lain tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan ilmunya tentang itu, dan mengharamkan kalian mengucapkan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Jadi ini tidak dibenarkan. Baik, tapi di sini kita tambahkan, maksudnya tidak ada ruang secara bersendirian. Artinya, kalau akal itu tidak bersendirian, tapi tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang benar. Itulah yang benar. Akal kita tidak berdiri sendiri, tapi tunduk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya. Baik, ini cabang kaidah yang kedua. Kemudian, al-far'us tsalits, cabang kaidah yang ketiga, wasfullahi ta'ala alal wajhil la'iq bihi. Mensifatkan Allah haruslah dengan pensifatan yang sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa jemaah sekalian? Ketika kita mendapati misalkan Allah mengabarkan kepada kita, Dia memiliki nama Al-Hayyu, yang maha hidup. Kalau begitu Allah memiliki sifat kehidupan, al-hayatu. Maka kita pun mengimani Allah memiliki sifat al-hayatu, kehidupan. Tapi kehidupan Allah tidak sama dengan kehidupan makhluk. Kita mengimani kehidupan Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah, yaitu sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Begitu pula kita mendapati nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, As-Sami' Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Maka kita pun mengimani Allah memiliki nama As-Sami' dan Al-Basir, dan memiliki sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu melihat dan mendengar. Tapi cara kita beriman harus sesuai dengan yang layak bagi Allah, yaitu mendengarnya Allah, melihatnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, tidak sama dengan mendengarnya dan melihatnya makhluk. Baik, ini cabang kaidah yang ketiga. Al-far'ur rabi, cabang kaidah yang keempat. La nasifullahu ta'ala bima lam yasif bihi nafsahu, aw lam yasif bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh kita mensifatkan Allah dengan apa yang tidak Dia sifatkan untuk dirinya, atau tidak disifatkan baginya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak boleh kita sifatkan Allah dengan sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ini menyelisihi kaidah yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan akal sehat. Baik. Kemudian, Al-Far'ul Khamis, cabang kaidah yang kelima. Nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabihi, au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallama, ma'atiqadi thubuti kamali diddihi lillahi ta'ala. Cabang kaidah yang kelima. Menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dalam kitabnya, atau yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari diri Allah Azza wa Jalla, disertai dengan keyakinan adanya kesempurnaan sifat sebagai kebalikan daripada sifat yang dinafikan tersebut. Baik.
Contohnya gimana? Wa ma massana min lugub. Allah berfirman, kami tidak ditimpa keletihan. Maka ini adalah sifat kelemahan yang Allah nafikan dari dirinya. Maka kita pun nafikan sifat itu dari diri Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh kita yakini itu sebagai sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita yakini adalah kebalikan dari sifat yang dinafikan tersebut secara sempurna. Ya, contohnya jemaah sekalian, Allah tidak pernah merasa letih. Maka kita katakan Allah memiliki sifat tidak pernah merasa letih secara sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian cabang kaidah yang ke-6. Wa ma lam yarid itsbatuhu wala nafyuhu fihima. Dan apa yang tidak ditetapkan, tidak pula dinafikan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa yang disandarkan kepada Allah atau diklaim oleh sebagian orang sebagai sifat Allah, tapi tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ditetapkan, tidak pula dinafikan. Wajabat tawakkuf fil lafzihi. Maka kita harus bersikap tawakuf dalam lafaznya. Tawakuf itu artinya kita tidak terima, tidak pula menolak. Tidak menerima, tidak pula menolak. Fala yuthbat wa la yunfa li'adami wurudil itsbat wa nafyi fihi. Maka tidak ditetapkan, tidak pula ditolak atau dinafikan, karena tidak ada dalil tentang penetapan dan penafikan padanya. Baik. Jadi jemaah sekalian, ini cabang kaidah yang ke-6. Cabang kaidah yang ke-6. Kalau kita dapatkan lafaz-lafaz, ya, biasanya dari golongan-golongan yang menyimpang, di mana lafaz tersebut tidak ada dalil menetapkannya, tapi tidak ada pula dalil menolaknya atau menafikannya. Maka apa yang kita lakukan? Kita tawakuf terlebih dahulu. Tidak bersikap, tidak menerima, dan tidak pula menolak. Lalu apa yang kita lakukan? Kita meminta perincian maknanya terlebih dahulu. Wa amma maknahu fayufassal fihi. Adapun maknanya, maka harus dirinci terlebih dahulu. Fa in urida bihi haqqun yaliku billahi ta'ala fahuwa maqbulun. Kalau yang diinginkan dari maknanya itu adalah benar, sesuai dengan Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, layak bagi Allah, maka diterima. Maknanya diterima. Wa in urida bihi ma'nan la yaliku billahi Azza wa Jalla wajaba radduhu. Namun, apabila yang dimaksudkan dengan lafaz tersebut sebuah makna yang tidak layak bagi Allah, wajib untuk ditolak. Baik, ini kaidahnya. Nah, sekarang kita berikan contoh. Orang-orang yang menyimpang, mereka mengatakan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu bilang, ya ahlus sunnah di sini yang mereka tuduh sebagai Wahabi. Padahal yang mereka tuduh sebagai Wahabi itu, tadi sudah kita sebutkan, hanyalah mengikuti akidah para ulama terdahulu yang telah disepakati oleh ulama salaf. Nah, mereka bilang, Ahlus Sunnah itu mujassimah. Yakni, meyakini Allah memiliki jisim. Memiliki jisim. Atau memiliki jasad. Yang mana bagi mereka, itu adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Jadi, mereka sebut jisim. Maka jemaah sekalian, kata jisim ini, jasad Allah atau badan Allah, tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak juga dinafikan. Tidak juga dinafikan. Ya, tidak ada dalil yang mengatakan Allah memiliki jisim, tidak pula ada dalil yang mengatakan Allah tidak memiliki jisim. Maka jemaah sekalian, kata para ulama, ini saya nukil dari kitab Al-Qawaidul Muthla,
yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Lafaz seperti ini, lafaznya tidak kita tetapkan, tidak pula kita nafikan. Jadi kita diamkan saja. Karena kita menetapkan dan menafikan berdasarkan dalil. Ini jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah. Berbicara tentang Allah, baik penetapan maupun penafikan, haruslah berdasarkan dalil. Kalau tidak ada dalil, ya sudah kita diam saja. Ngapain kita sibukkan diri berbicara dengan sesuatu yang tidak berdasarkan dalil. Baik, ini lafaznya. Adapun maknanya perlu dirinci terlebih dahulu. Maknanya perlu dirinci terlebih dahulu. Apa yang kalian maksud dengan jisim? Apa yang kalian maksud dengan jisim? Kalau yang mereka maksudkan bahwa kita menyamakan contoh tangan Allah dengan tangan makhluk, atau wajah Allah dengan wajah makhluk, maka kita katakan tidak. Itu tidak benar. Itu tuduhan yang tidak benar. Kalau tidak mau dikatakan dusta. Itu tuduhan yang dusta, yang palsu, yang tidak benar. Karena kami Ahlus Sunnah mengimani, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar, lagi Maha melihat. Tetapi, jika yang dimaksudkan adalah Allah memiliki tangan, dan tidak sama dengan tangan makhluk. Allah memiliki wajah dan tidak sama dengan wajah makhluk. Maka kita katakan maknanya benar kalau begitu. Jisim yang kalian bilang berarti benar artinya. Kalau itu yang kalian maksudkan. Dan itulah yang kami katakan. Allah memiliki tangan tapi tidak sama dengan tangannya makhluk. Kenapa kita katakan Allah punya tangan? Karena Allah yang mengabarkan itu dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah memiliki wajah tapi tidak sama dengan wajah makhluk. Kenapa kita mengimani Allah memiliki wajah? Karena itulah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita arahkan mereka, gunakanlah lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah sebut, Allah memiliki tangan, kita katakan tangan. Allah sebut, Allah memiliki wajah, kita katakan wajah. Jangan disebut jisim, jasad atau badan. Jadi jemaah sekalian, itu juga sebenarnya tuduhan yang tidak benar kalau ada Ahlus Sunnah mengatakan Allah punya jisim. Tidak ada. Itu lafaz yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi dari segi makna harus dirinci terlebih dahulu. Baik. Contoh lain. Mereka bilang, mereka menuduh Ahlus Sunnah itu menetapkan jihah bagi Allah. Arah. Allah memiliki arah. Jihah. Maka jemaah sekalian, lafaz jihah ini, Allah memiliki arah, tidak ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak juga dinafikan. Tidak ada ayat dan hadis menetapkan Allah memiliki jihah, arah. Tapi tidak pula ada ayat dan hadis yang menafikan Allah memiliki jihah. Maka dari segi lafaznya, kita tawakuf. Tawakuf itu artinya, kita tidak tetapkan, tapi tidak juga menolak. Karena tidak ditetapkan dan tidak ditolak oleh Al-Quran dan Sunnah. Baik. Adapun dari segi maknanya, harus diperinci terlebih dahulu. Kita minta perincian. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Al-Qawaidul Muthla, yang mereka maksudkan dengan jihah, ada 3 kemungkinan. Kalau yang dimaksud adalah arah bawah, bukan arah atas, maka ini adalah makna yang batil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau yang dimaksud adalah arah atas, tetapi arah itu meliputi Allah. Artinya, ada sesuatu yang ada di atas Allah. Maka ini juga makna yang batil. Ahlus Sunnah, kami tidak menetapkan seperti itu. Itu, ya kalau tidak mau disebut tuduhan dusta, maka itu adalah tuduhan yang tidak benar. Ya, mungkin lebih tepat dikatakan mereka berani berdusta atas nama orang lain. Ya, jadi mereka menuduh kita mengatakan Allah memiliki arah dan Allah diliputi oleh arah. Maka ini makna yang tidak benar. Ini kemungkinan makna yang kedua yang mereka maksud dari lafaz al-jihah. Kemungkinan makna yang ketiga adalah arah atas
yang tidak meliputi Allah sedikit pun. Karena Allah dialah yang paling tinggi, dialah yang maha besar. Dia berada di atas segala sesuatu, dan kebesarannya meliputi segala sesuatu. Maka ini makna yang benar. Tapi kita katakan, jangan gunakan lafaz jihah. Tapi gunakan apa? Al-ulu, Allah memiliki sifat maha tinggi, atau al-istiwa, istiwa di atas arsy. Itu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan jihah.